Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan menggunakan metode grafik untuk mencari akar-akar dari persamaan transendental ya. Kalau tadi kalau persamaan polinomial atau kuadrat kan tadi ada rumusnya ya. Nah, gimana kalau persamaannya itu transendental? Di sini seperti trigonometri ya. Nah, di sini bisa saja dengan menggunakan metode grafik seperti tadi ya. Kita plot beberapa titik X, kemudian diplot gambarnya kira-kira gimana, kemudian cari akarnya. Nah, tapi di sini nanti saya akan coba simulasikan bagaimana metode grafik dengan menggunakan bantuan komputer. Oke, di sini misalnya fungsinya itu adalah fx sama dengan sin 10x plus cos 3x ya. Dan fungsi ini has several roots, mempunyai beberapa akar dalam range x-nya 0 sampai x-nya 5. Jadi ini intervalnya ya. X0 ini batas bawahnya, x5 batas atasnya. Dan kita akan menggunakan metode grafik untuk mendapatkan gambaran tentang fungsi tersebut. Nah, packages Success XL dan MATLAB sebenarnya bisa digunakan untuk membuat ngeplot ini ya. Nah, di sini gambar 5.4a ini adalah sebuah plot dari fx tersebut yang tadi untuk x-nya 0 sampai 5. Dan kita lihat di sini ada gambar 5.4a. Jadi kalau kita plot si fx-nya itu gambarnya seperti ini. Dalam interval 0 sampai 5, di sini ternyata ada beberapa akar ya. Kita bisa menemukan beberapa akar. Nah, including a possible double root at about x sama dengan 4,2. Mungkin katanya ada double root di sini nih. Yang ini kan fungsinya menyinggung sumbu x ya. Nah, mungkin di sini ada double root nih, ada akar berganda katanya. Yaitu di sekitar kira-kira 4,2. Coba kita pengen zoom daerah situ. Misalnya kita domainnya kita perkecil jadi 3 sampai 5. Kalau tadi kan 0 sampai 5 nih. Karena kita mau lihat yang di area ini nih, ya. Nah, ternyata di B ini kalau kita lihat interval 3 sampai 5 kita bisa menemukan beberapa akar. Di sini ada 2 ya. Di sini ada 1, 3. Nah, ini kayaknya ini akar berganda nih. Ya kan? Berarti apakah ada 5, 2, 3, 4, 5 akarnya? Nah, kemudian kita coba perkecil lagi. Intervalnya di zoom lagi nih. Di area ini. Misalnya kita zoom lagi dari 4,2 sampai 4,3. Ya, ternyata di sini bukan akar berganda ya, tapi memang akarnya berbeda ya kan. Memang ada 2 tapi berbeda. Jadi ternyata dia tidak menyinggung sumbu x ya. Nah, disinilah metode grafik kadang bisa salah karena eh, kalau dari gambar ini kan, oh ini kayaknya akar berganda. Padahal ternyata kalau di zoom, itu ternyata itu akarnya berbeda. Ya. Bukan double root. Nah, oke. Okay. Nah, kira-kira berapa akarnya nih? Kalau di sini, ya di sini kira-kira katanya ini 4,23 yang ini. Kalau yang satunya lagi 4,26. Ya, itu namanya juga nebak ya. Oke. Okay. Di sini saya akan coba simulasikan bagaimana memplot fungsi dengan menggunakan sebuah software yang bernama GNU Plot ya. GNU Plot tuh kalian tinggal search aja di Google GNU Plot ya. Nah, ini adalah GNU Plot homepage-nya. Nah, ini software untuk memang dikhususkan buat ngeplot ya. Nah, ini ada current versionnya ini nih ya, Januari 2022 ya. Jadi kalian tinggal download aja. Nah, ini download latest version.
Terus nanti install si GNU plotnya seperti install biasa ya. Oke, setelah diinstal, kalau kalau saya buka, ini adalah software GNU plotnya. Nah, kalau tulisannya terlalu kecil di sini, saya akan coba besarin 12 fontnya. Nah, seperti ini ya. Nah, cara ngeplot fungsi, kalau misalnya kita punya fungsi x kuadrat, atau jangan dulu fungsi x kuadrat ya, persamaan garis misalnya. Plot fungsinya itu misalnya y sama dengan x plus 2 gitu ya. Ya udah kita tulis aja x plus 2. Jadi nggak usah ada y sama dengannya. Nah, kalau diplot gambarnya seperti ini. Oke, kelihatan nggak gambar grafiknya? Kelihatan ya? Nah, ini adalah gambar grafik dari x plus 2 dalam interval min 10 sampai 10 gitu ya. Nah, gimana kalau x-nya pengen dikuadratkan? Kuadrat dalam GNU plot tuh pakai bintang 2 kali. Misalnya gini, x kuadrat plus 2 gitu ya. Gimana gambarnya? Nah, ini adalah gambar dari x kuadrat plus 2 ya grafiknya. Nah, gimana kalau polinomial ya udah samain aja ya. Nah, gimana kalau eksponensial? Tadi kan ada eksponensial pangkat min x ya. Tadi kan eksponensial pangkat min x dikurangi x. Gitu. Jadi eksponensial ditulisnya exp dalam kurung. Nah, ini pangkat dari eksponensialnya apa? Kemudian min x-nya ada di luar nih. Gimana gambarnya? Nah, seperti ini. Oh, nggak ada gambarnya ya? Oke, yang ini ada? Oh, nggak ada sekarang gambarnya. Oke. Oke. Mungkin ini ya. Agak lambat sampai ke situ. Baik. Sekarang kita akan coba plot fungsi ini nih. Fx sama dengan sin 10x plus 30 plus cos 3x ya. Berarti di sini plot sin 10x sin dalam kurung 10 kali x ditambah cos 3x ya. 3 kali x. Oke. Seperti ini. Kelihatan nggak grafiknya? Belum. Oke. Kenapa ya? Sekarang udah ada. Oke. Lama ya munculnya. Oke, kalau di sini kan domainnya dari min 10 sampai 10 ya. Gimana kalau kita pengen domainnya tadi itu dari 0 sampai 5 ya. Pengen domainnya dari 0 sampai 5, maka kita tulis aja set x range kurung siku 0,25. Kemudian kita plot lagi, tinggal pakai kursor ke atas geserin untuk menuju ke perintah yang sudah pernah kita tulis. Nah, gambarnya jadi berubah. Kelihatan nggak perubahannya di situ? Oke, sekarang lancar ya. Nah, kemudian misalnya kita ingin supaya ada garis-garisnya ya, ada gridnya. Maka
tinggal tulis aja set grid. Nah, set grid, kemudian kita kembali ke, lihat di situ udah ada garis-garisnya ya. Ada grid-gridnya. Jadi kita tahu, oh ini garis 0 itu ini nih. Nah, sekilas memang kalau kita lihat di situ tampak di area ini akarnya seperti menyinggung sumbu X. Atau kalau kita pengen ada sumbu X-nya, tinggal pakai gini aja, koma 0. Berarti kan Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan itu berarti ya sumbu X itu. Nah, kita bisa lihat ada garisnya ya di 0 ini. Nah, kemudian misalnya tadi kita coba perkecil nih, pengen di area 3 sampai 5 apa intervalnya. Pengen di area 3 sampai 5, maka kita kembali ke set X range tadi. Kita ganti 0-nya jadi 3. Kemudian kita plot lagi. Nah, hasilnya jadi lebih dekat. Kemudian seperti tadi yang dibahas di sini, kalau kita zoom sampai ke 4,2 sampai 4,3 intervalnya, ternyata akar-akarnya bisa berbeda ya. Bukan akar berganda. Nah, di sini kita coba ganti 4,2 dan di sini 4,3. Enter, kemudian kita kembali ke perintah plot yang tadi. Nah, kita bisa dapatkan bagaimana perbedaan dari kedua akar di sini terlihat jelas ya. Kalau kita lihat di sini akar di sini ya kira-kira 4,23 kurang ya. 4,22 berapa? 229 gitu. Kalau ingin presisinya ya tentu susah ya. Kemudian satu lagi kira-kira 4,26 lebih ya. 4,264 mungkin. Ya, gitu. Nah, ini adalah metode grafik dengan menggunakan GNU Plot. Jadi menurut saya GNU Plot ini cara yang software yang canggih untuk ngeplot dan cukup mudah cara pakainya. Ya, nanti silahkan kalian pelajari sendiri untuk software ini.